Selamat siang. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah material teknik. Judul tugas fase dan transformasi fasa dalam sistem besi karbon. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama Stefanus Endarto Budi Manapolo dengan NIM 22055311156. Dosen pengampu Prof. Dr. Cokorda Gede Tirtanindya STMT. Contents 2.1 Pendahuluan. 2.2 Diagram kesetimbangan besi-besi karbida. 2.3 Diagram transformasi waktu suhu dalam kurung T ke T ke T tutup kurung. Pembentukan isothermal bayonet. Formasi dari material faktor-faktor yang mempengaruhi diagram IT menggunakan diagram TTTT. Pendahuluan. Sistem besi karbon telah menerima banyak studi rinci karena sangat penting dalam rekayasa. Banyak properti case besi dan baja karbon biasa, serta struktur mikronya dapat dijelaskan berdasarkan diagram fase dari sistem ini. Diagram kesetimbangan fasa besi karbon, atau lebih tepatnya besi karbida, bukanlah diagram kesetimbangan yang sebenarnya karena senyawa antara besi karbida dalam kurung F C kurung bukan merupakan fasa kesetimbangan. 2.2 Diagram kesetimbangan besi-besi karbida. Hubungan fasa yang ada dari sistem besi-besi karbida adalah biasanya dinyatakan dalam presentasi kandungan karbon. Dalam hal ini, diagram fase yang ditunjukkan pada gambar 2.1 tidak lengkap karena diplot hanya untuk kandungan karbon dalam persen berat, kurang dari 6,69% yang sesuai dengan komposisi besi karbida yang tidak disebut cemented. Namun, bagian dari diagram yang berkaitan dengan kandungan karbon lebih tinggi dari 6,69% tidak signifikan secara komersial dan biasanya diabaikan. Lanjutan. Ini adalah praktik umum untuk membagi diagram menjadi dua bagian berdasarkan kandungan karbon. Paduan yang mengandung kurang dari 2% karbon dikenal sebagai baja dan yang mengandung lebih dari 2% karbon adalah dikenal sebagai besi tuang. Lanjutan. Dalam diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1, skala konsentrasi karbon telah diplot untuk memperluas wilayah baja dan menekan besi tuang karena kandungan karbon yang tepat di wilayah sebelumnya lebih penting. Mengacu pada diagram akan terlihat bahwa kurva ABCD adalah garis likuidis. Di atas garis ini hanya ada fase cair dan besi cair yang mengandung karbon terlarut. Kurva AEFGCH adalah garis solidus di mana semua komposisi besi dan karbon adalah padat. Daerah antara dua garis ini mewakili bidang dua fase, padat dan cair. Lanjutan. Diagram besi karbida dicirikan oleh tiga garis horizontal, EFB, GCH, dan JKL, masing-masing mewakili reaksi isothermal yang melibatkan tiga fase dan terjadi pada titik invarian atau suhu dan komposisi tetap. Pada diagram kesetimbangan, reaksi-reaksi ini dan titik-titik invarian adalah perlit adalah campuran eutectoid yang mengandung 0,8% karbon dan terbentuk pada suhu eutectic 727 derajat Celcius pada pendinginan yang sangat lambat. 2,3 ini terdiri dari plat alternatif cm dan ferrit dengan ferrit sebagai fase kontinum. Pada gambar 2.2, perlit terdiri dari plat cemented dalam matriks ferrit. Seperti eutectic campuran, perlit dengan demikian bukan fase tunggal tetapi campuran dua fase. Namun demikian ia merupakan konstituen karena memiliki penampilan yang dapat ditentukan dengan jelas bahwa Microsoft dapat berspesifikasi dalam struktur mikro yang terdiri dari beberapa konstituen. Lanjutan. Ledeburit adalah campuran eutectic mengandung 4,3% karbon dan terbentuk pada
1148 derajat Celcius. Ini adalah campuran austenite dan cemented, jumlah relatif yang dapat ditemukan dengan menerapkan aturan tuas garis GCH. Garis JKL, IK, dan GK mewakili suhu transisi untuk transformasi satu fase pada ke fase lain dalam kondisi kesetimbangan. Pada gambar 2.3, struktur mikro skematis yang mewakili tahapan pendinginan lambat baja hipoketoid dalam kurung karbon 0,4%, sesuai dengan titik A, B, dan C sesuai dengan titik sedikit di atas dan di bawah titik pada gambar 2.1. Uraian di atas adalah tipikal baja hipotektik. Hasil pendinginan lambat dari baja hipotektik lainnya hanya berbeda dalam proporsi relatif ferrite dan perlit. Lanjutkan. Perlu dicatat bagaimanapun bahwa besi tuang perdagangan bukan paduan yang hanya terbuat dari besi dan karbon, tetapi mengandung unsur-unsur lain dalam jumlah yang relatif besar. Yang paling dominan adalah silikon. Kehadiran silikon dalam besi tuang mendorong pembentukan grafit di dalamnya. Dengan demikian, karbon gabungan dalam besi tuang dapat hadir dalam bentuk grafit dan cemented. 2.3 Diagram transformasi waktu suhu atau TTT. Diagram besi-besi karbida yang dibahas di atas menunjukkan jenis fase yang ada dalam paduan besi dan karbon hanya dalam kondisi kesetimbangan. Namun, keseimbangan biasanya tidak tercapai dalam praktek karena laju pendinginan yang digunakan jauh lebih tinggi daripada diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan. Lanjutan. Data yang diperlukan untuk membangun diagram IT diperoleh dari eksperimen transformasi isotermal yang melibatkan perlakuan panas dan pemeriksaan metalografi sampel individu dari baja tertentu. Metode ini paling mudah dijelaskan untuk kasus baja dengan komposisi eutektit dalam kurung karbon 0,77% karena tidak ada konstituen protected dalam struktur mikro. Secara signifikan ditemukan bahwa setiap suhu transformasi tertentu di bawah 720 derajat Celcius tidak ada yang terjadi pada awalnya. Reaksi perlit dimulai hanya setelah selang waktu dan selesai selama periode waktu T. Ini adalah aspek terpenting dari kinetika transformasi. Pada gambar 2.4, diagram yang menunjukkan bagaimana diagram itu diperoleh dari pengukuran transformasi isotermal untuk baja eutektit 0,77% karbon, 0,76% mangan, kurva reaksi intersemal. B. Diagram transformasi waktu suhu yang diperoleh dari kurva reaksi RC atau Rockwell Chart Harness, diadaptasi dari Steel Corporation. Pembentukan bayonet isotermal. Bayonet dan ferrit adalah campuran ferrit dan karbida. Bayonet tidak memiliki susunan lamellar bolak-balik ferrit dan karbida yang ditemukan di ferrit, tetapi terdiri dari matriks ferrit di mana partikel karbida tertanam. Karena transformasi bayonet terjadi pada suhu yang lebih rendah, di mana frekuensi nuklerisasi partikel tinggi, sementara pertumbuhan partikel berinti lambat karena mobilitas atom karbon yang rendah. Partikel individu di bayonet jauh lebih halus daripada di perlet dan biasanya struktur bayonet tidak dapat diselesaikan dalam mikroskop optik. Lanjutan pembentukan martensite. Transformasi martensite adalah transformasi tanpa difusi dan tidak melibatkan perubahan komposisi karena difusi tidak diperlukan. Situs marten dapat membentuk pada suhu rendah di bawah garis M, gaya pendorong atau perbedaan energi bebas. Untuk transformasi kubik berpusat bukan menjadi besi kubik berpusat badan begitu besar sehingga perubahan terjadi hampir seketika tanpa difusi karbon. Martensite adalah nama yang diberikan untuk fase tetragonal besi yang berpusat pada tubuh jenuh dengan karbon. Karbon atom secara interstisial terperangkap dalam kisi yang parah. Konsekuensi dari transformasi tanpa difusi dalam pembentukan martensite adalah bahwa atom karbon yang ada di lubang interstisial autentik Sp menjadi terperangkap di posisi 03 dari struktur BCC yang baru terbentuk memanjang menjadi satu tetragonal.
Transformasi Martensit sangat berbeda dengan transformasi Perlet dan Bainit. Ciri khas dari transformasi adalah transformasi kurang difusi, akibatnya tidak tergantung waktu dan tidak terjadi perubahan komposisi. Transformasi terjadi dengan mekanisme geser dan hampir seketika tanpa nukleasi dan pertumbuhan. Dengan volume kecil, Austenite tiba-tiba mengubah struktur kristal dengan kombinasi dua tindakan geser. Transformasinya bersifat atermal, yang berarti bahwa proporsi Austenite yang ditransformasikan menjadi Martensit hanya bergantung pada suhu yang didinginkan dan bukan pada jumlah waktu untuk menahannya pada suhu tersebut. Jadi, tidak seperti transformasi lainnya, transformasi menjadi Martensit akan berhenti jika pendinginan terganggu dan akan berlanjut lebih lanjut jika pendinginan dilanjutkan. Suhu awal transformasi Martensit dinyatakan sebagai M atau awal Martensit, dan suhu di mana Austenite hampir seluruhnya atau 99% diubah menjadi Martensit dinyatakan sebagai M atau akhir Martensit. Lanjutan, faktor-faktor yang mempengaruhi diagram IT. Posisi kurva dan diagram IT dapat diubah dengan memvariasikan dua faktor, yaitu komposisi kimia dan ukuran butir austenitik, pengaruh penambahan karbon dan sebagian besar elemen paduan lainnya ke baja paduannya untuk menunda dimulainya transformasi dan untuk meningkatkan waktu penyelesaiannya. Namun, baik besaran maupun sifat pergeseran ini dapat sangat berbeda tergantung pada elemen paduan dan jumlah yang ditambahkan. Penggunaan diagram TTT. Prinsip penggunaan diagram TTT dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan beberapa jalur waktu suhu yang berubah-ubah yang ditumpangkan dalam diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.9. Jalur 1 ini menggambarkan isotermal atau siklus anil. Bahan dalam hal ini didinginkan dengan cepat dari atas suhu expected ke suhu di bagian atas diagram ini dan ditahan untuk jangka waktu yang cukup lama agar austenite berubah sepenuhnya menjadi perlet. Pada gambar 2.9 ini, jalur waktu suhu sewenang-wenang garis putus-putus ditumpangkan pada diagram IT untuk baja actuated. Bagian yang diarsir dari jalur waktu suhu menunjukkan transformasi. Perhatikan bahwa transformasi Martensit hanya terjadi selama pendinginan. Jalur 2, tekanan isotermal pada 600 derajat Celcius selama sekitar 10 detik mengubah austenite sepenuhnya atau 99% menjadi perlet halus yang tidak diubah pada penahan untuk waktu yang lebih lama. Jalur 3, sekitar setengah dari austenite diubah menjadi bainite pada suhu 300 derajat Celcius dalam waktu sekitar 500 detik. Pendinginan cepat dari ini ke suhu kamar mengubah austenite yang tersisa menjadi Martensit untuk menghasilkan struktur akhir bainite dan Martensit. Jalur 4 dalam ini spesimen dibandingkan ke suhu M50 karena jalur pendinginan tidak melewati kurva P atau B. Baja tetap dalam fase austentic sampai garis M dilewati di mana Martensit dimulai terbentuk secara atermal. Jalur spesimen dalam hal ini langsung didinginkan secara ke suhu kamar. Martensit mulai terbentuk pada M dan hampir selesai pada M, sehingga struktur akhir pada suhu kamar hampir separuhnya Martensit. Terima kasih atas perhatiannya.